Nama beliau adalah Haji Awaludin Setiaji, ST MNG, IPM. Kemudian tempat tanggal lahir ada di Magelang, 28 November 1975. Betul Pak? Alhamdulillah. Kemudian alamat rumahnya ada di Juglojik, Gunung Preng, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, kemudian untuk pekerjaan beliau itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu ada dosen tetap Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Tamsi atau Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia di Jakarta, gitu ya Pak. Kemudian ada Koordinator NRW for Central Java, IUS plus USAID dan CEO Swiss. Kemudian Ketua Kelompok Kerja Migunani Community, dan yang selanjutnya beliau juga sebagai founder Right and Right Community, betul Pak? Ya, betul. Kemudian nomor HP beliau 081 642 28961. Kadang kebalik. Kalau di negara maju, septic tank itu segera tinja, itu segera dibuang. Mereka membuat IPAL, pengolahan limbah terpadu. Jadi tidak disimpan di septic tank, tapi dibuang, diolah, dikumpulkan di satu tempat, pengolahan tinja, terus dia jadi kompos, jadi biogas dan lain sebagainya. Logikanya. Kalau tinja segera dibuang. Kalau di tempat kita, tinja disimpan di pekarangan. Ditumpuk itu. Ditumpuk di septic tankmu itu. Septic tank kita lah. Di septic tank itu. Sementara air hujan segera dibuang. Gitu. Iya, Pak. Logika di kita itu kebalik logika dasarnya. Makanya ke anak cucu kita nanti dibalik itu logika itu. Jadi air hujan malah dibuang. Dipepeng, dicor, diperkeras dan lain sebagainya. Padahal air hujan itu yang mestinya diresapkan. Terus tinja yang mestinya dibuang. Lah ini mari kita rubah logika itu gitu. Dimulai dari IPPNU gitu. Ya. Kalau kita kan gratis loh. Gratis, Pak. Naik ke atas, mata air meluap-luap. Nah, ini satu menimbulkan apa? Kesadaran bersama. Yang kedua tentu saja ada aspek teknis loh, Mbak. Teknis untuk membuat mata air kita itu tidak mati. Ada cara bangunan misalnya dibuat sumur resapan tadi. Iya. Tapi sumur resapannya jangan salah ya. Kalau mata airnya di tebing-tebing, bikin sumur resapan di tebing malah longsor gitu. Jugruk ya. Iya, malah jugruk gitu. Jugruk itu bahasa Kuncen atau bahasa Gunung Preng? Nah, jadi fisik itu membuat bangunan-bangunan supaya air sumbernya mata air itu meresap. Yang kedua ada vegetasi loh Mbak. Kalau vegetasi ya nanam pohon, tanaman gitu. Makanya saya tergabung ke Forum Merapi Merbabu Hijau. Teman-teman yang aktif melakukan penghijauan di lereng Merapi, lereng Merbabu. Nah, nanti kita akan diskusi juga terkait khusus tentang penghijauan. Dampak ekonominya diceritakan, tapi itu jangan pertama ya. Dampak ekonomi dari mata air yang terjaga. Terus yuridis, Mbak. Yuridis ini aspek hukum. Yang merusak daerah tangkapan mata air ya jangan dibiarkan. Ya. Bahasanya apa? Ribut and apa? Manis. Penghargaan dan sanksi. Ya kan? Diberikan penghargaan, orang-orang yang memelihara mata air diberi penghargaan, yang rusak diberi punishment. Yang merusak. Yang terakhir ini yang menarik, Mbak. Menjaga mata air dari aspek budaya. Jadi budaya-budaya Jawa misalnya daerah itu werit gitu, Mbak. Sangar. Biasanya kan dengan wit aren, kule dan lain sebagainya. Dalam rangka menjaga. Itu dalam rangka menjaga, Mbak. Nenek moyang kita hanya ngomong keramat, wih jangan dirusak ya. Padahal itu proteksi sumber air. Ya kan? Kalau saya malah sengaja, Mbak. Oh iya. Tapi ini karena terbuka ya terbuka enggak apa-apa. Tapi sebetulnya jangan tak cerita ini rahasia kita ya. Di tempat-tempat yang mata nanam gitu. Tapi terus saya kan nanya ke Mbak Vina gitu. Pernah nggak ikut dalam gerakan penanaman di daerah tangkapan mata air gitu? Penanaman pohon itu ya? Nah. Pernah Pak, sekali. Nah, berarti sudah sah itu ditakoni malaikat sih sudah sah berkontribusi ya,
perlindungan mata air misalnya. Itu Mbak, jadi kelihatannya guyon tapi ini butuh terus yang keterpaduan antara pemerintah, swasta ya Mbak, terus organisasi masyarakat ya termasuk di PPNU, terus perusahaan, LSM ya semua. Kalau hanya pemerintah sendiri nggak bisa ya Pak? nggak bisa, kalau masyarakat sendiri nggak bisa, perguruan tinggi dan semua harus terlibat. Gitu. Saling berkaitan Saling seperti itu Pak. berkaitan, sinkronisasi, Bersinergi, kerjasama, bersinergi. Kayak ini kan sinergi gitu. Tapi di luar mata air antara NU Salam dengan NU Mundilan ini kan sinergi. Sinerginya merasuk ke dalam diri saya. Keturunan Salam berumah di Mundilan. Iya Pak. Gerakan nyiramnya yang kadang nggak Kurang ya Pak? kurang. Kalau sudah nanam ya sudah. Nanam ya sudah. Yang penting, Coba yang ditanam kemarin gimana? Dipetakan tidak ini? Gitu. iya. Kalau saya dengan teman-teman Forum Merapi Merbabu sudah akan mulai mapping apa? Ini kita akan mulai naik ke Merbabu besok. Ada satu titik khusus yang sedang pembibitan kita lakukan dan akan kita bahas khusus nanti. Gitu, Mbak. Jadi apa tadi? Sadar, nanam, ngerawat, terus berhasil ya. Level tertingginya mampu nggak kita ngajak komunitas kita. Nah, dengan kan kesempatan ini Mbak Vina. Wong di jabatan itu, jabatan di Sabang maupun di Sabang Magelang maupun di Salam. Ya. Nah aku kan wong merdeka itu, guyon, gitu Mbak. Ya. Ketangkep ya. Iya. Ya. Ilmu kita. Setelah itu ya laku. Laku itu terus orang memaknai itu kayak nganu toh laku Jawa. Dijalankan. Jadi teori-teori kuliah, teori-teori sekolah itu dijalankan. Contoh, orang teknik lingkungan. Saya belajar air minum. Teori buat industri atau pabrik air minum itu kan teorinya semua orang dapat. Ini diprakteknya enggak? Iya. Ya kan? Tahun 2000 ini jadi pribadi. 2004 saya dengan beberapa teman tuh membuat industri. Ada yang pabrik air minum, ada yang pabrik air minum kecil-kecil, air minum isulang, ada 45 tempat di seluruh Indonesia. Padahal semua orang teknik lingkungan dapat teori itu, tapi terus diterapkan enggak? Jadi apa tadi Mbak? Ojo pikirannya ojo kosong, kompeten itu ya sinau tenan. Terus nek wis sinau terus laku. Sekarang misalnya pengelolaan lingkungan, kalau ada orang bangun, mesti ada apa Mbak? Orang bangun mesti ada dampak. Logis toh Mbak? Jenengan bangun mall, mesti ada ngaduk-aduk fondasi, berarti timbul debu. Logikanya sederhana toh. Kerjasama. Sangat banyak. Sangat banyak. Kalau masalah bibit itu banyak, gampang nanti kita cari bersama ya. Terus jangan lupa tadi gerakan merawatnya itu. Rata-rata kan misalnya bulan Februari Maret orang nanam. Ini kan mulai mau kemarau Mas, Mbak. Gimana kalau kita melakukan gerakan penyiraman? Nah ini kan darat. Iya. Terus gerakannya berarti beli selang, beli pipa, terus apa tangki, terus motor roda 3 itu Mas, motor roda 3 untuk nyiram. Nah ini menjadi gerakan yang menarik. Sumbernya banyak dari instansi pemerintah maupun CSR. Salah satunya Bisa CSR perusahaan. Nah, CSR perusahaan itu sangat percaya dengan organisasi kita, solid. Terus proposal kita kemas yang cantik, kita minta waktu presentasi, datang dengan rapi seperti ini, siapa yang nggak percaya ya? Ya, tidak perlu dengan wallahi sudah dipercaya. Datang aja rapi sudah dipercaya. Rapi ya, membawa nama organisasi, terus kita bertanggung jawab Pak. Kenapa? Perusahaan itu juga kebingungan membuat CSR-nya. Ketika dapat partner yang bagus akan lakunya tuh. Iya. Teorinya itu laku itu dilakoni itu loh Mbak. Ojo keset itu. Nek wis milih bojo itu resep pertamanya ojo sing keset. Sing sregep gitu ya. Sing sregep. Nek hartamu goleki bareng gitu. Gitu. Kalau misalnya kok calon suaminya sudah kaya ya itu alhamdulillah itu bonus gitu. Tapi yang penting sregep. Jadi kompeten, laku itu kudu sregep. Makanya anak-anak organisasi itu mesti anak-anak yang sregep mesti. Makanya kalau saya nyeleksi karyawan, pengalaman organisasi itu nilai plus yang luar biasa. Perkara pas rapat
usul apa ngantuk nih wis ada niat untuk anu gitu. Nek iki kan tipe-tipe usul ya. Tipe. Setelah itu ya serawung. Jenengan sudah punya ilmunya terus sudah diterapkan, tapi nggak serawung. Sama aja, nggak akan meluas. Nek bahasane teman-teman sini terus dhuwurke antenamu gitu loh. Sinyalmu antenane iki didhuwurke gitu. Iya. Sehingga network kita itu bisa se-kabupaten, bisa nasional, bisa sampai internet. Seperti memahami, menjaga, kemudian memelihara lingkungan atau konservasi itu kan harus terus dilakukan. Ini demi kelestarian lingkungan juga penyelamatan sumber-sumber mata air seperti itu. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih kesediaan air di tengah pandemi COVID-19? Karena kan COVID-19 ini kan kita harus mencuci tangan, kemudian kita harus hidup sehat seperti itu. Nah, kan kita membutuhkan air yang banyak. Nah, itu bagaimana Pak? Yang ketiga, titiknya. Gitu, mengamati nggak bahwa titik ketersediaan air itu harus lebih banyak sekarang. Iya. Kalau dulu hanya di kamar mandi, sekarang di titik pintu masuk rumah, di titik masuk pasar, titik masuk mall, titik masuk pesantren, semua butuh air, butuh titik-titik baru. Dan titiknya harus disebar, loh. Iya. Titiknya kalau dulu keran itu hanya satu, maka kalau di pesantren misalnya kerannya harus 10, 20 gitu, untuk menghindari kerumunan gitu. Ini yang terjadi. Jadi ini faktanya nyata, airnya meningkat, jamnya berubah, terus pola titiknya juga berubah. Ini menuntut dan harus kita sikapi dengan cermat itu. Manajemen baru bahwa daerah-daerah yang kering menuntut kebutuhan air yang lebih, sementara daerah-daerah yang lebih harus tetap menghemat. Titik penghematan itu terjadi di penggunaan tadi, Mbak. Iya. Di penggunaan misalnya ada teori perhitungan yang kalau kita buka terus itu bisa habis 4 sampai 5 menit. Ternyata dengan teori suatu saat kita praktek cuci tangan bersama itu hanya butuh 1 liter, 2 liter itu cukup. Karena apa? Ketika kita buka keran biasanya dibuka terus, bahkan selama kita nyabun pun dibuka terus, Mbak Vin. Iya, biasanya masih hidup itu. Mestinya ditutup dulu, misalnya itu. Nah, ini tuntutan kita, perilaku kita. Termasuk PDAM. Kalau misalnya dengan pakai air PDAM pun perilakunya berubah, produksinya. Kalau dulu misalnya orang itu tadi hanya butuh air pagi, maka sekarang setiap jam, setiap menit air itu dibutuhkan. Jadi itu harus tersedia, tapi di satu sisi harus ada penghematan. Gitu. Okay. Dampak ekonominya diceritakan, tapi itu jangan pertama ya. Dampak ekonomi dari mata air yang terjaga. Terus yuridis, yuridis ini aspek hukum. Yang merusak daerah tangkapan mata air ya jangan dibiarkan. Ya. Bahasannya apa? Ribut apa? Manis. Penghargaan dan sanksi. Ya kan? Diberikan penghargaan, orang-orang yang memelihara mata air diberi penghargaan, yang rusak diberi punishment. Yang merusak. Yang terakhir ini yang menarik, loh. Menjaga mata air dari aspek budaya. Jadi budaya-budaya Jawa misalnya daerah itu werit gitu, Pak. Sangar. Biasanya kan nggon wit aren, kule dan lain sebagainya. Dalam rangka menjaga. Itu dalam rangka menjaga, Pak. Nenek moyang kita hanya ngomong keramat wih jangan dirusak ya. Padahal itu proteksi sumber air. Ya kan? Kalau saya malah sengaja, Pak. Oh iya. Tapi ini karena terbuka ya terbuka enggak apa-apa. Tapi sebetulnya jangan tak cerita ini rahasia kita ya. Di tempat-tempat yang mata sungai maupun dari yang lainnya yang ada di sekitar sungai seperti itu, Pak. Yuk kita sadari fungsinya, kan? Saya itu dekat dengan teman-teman komunitas sungai, komunitas hutan, karena itu nyawa kita itu di situ kok sebetulnya. Sungai kan, saya paling galak kalau ada orang nyetrum di sungai belakang rumah ini, termasuk orang yang buang sampah dan lain sebagainya. Bahkan doa guyon saya, dasar kok buang sampah di sungai, otak buntet rezeki seret gitu. Dalam hati kita, otak buntet rezeki seret. Nah, jadi itu memberikan pemahaman ke teman-teman semua bahwa sungai, hutan dan alam kita itu ya nyawa kita itu di situ. Artinya nyawa siklus kehidupan kita itu di situ.
yang jadi pertanyaan itu sekarang kita itu sudah ini harfiahnya sudah nanam pohon berapa kan itu Pak, sudah nanam pohon berapa, terus setelah nanam kan nanam tuh Mbak, misalnya nanam di mana, yang kamu tanam itu hidup tidak? Tahu tak? Iya, Pak. Berarti kan di situ nanam terus merawat. Setelah merawat tular tidak? Ini kan Edukasi lingkungan ya, guna menjaga mata ketersediaan mata air gitu. jadi kita itu dimanja oleh keadaan. Misalnya Magelang, mata airnya banyak, bersih. Saya ngukur, yang saya ceritakan kan, saya ngukur 258 mata air di Magelang yang besar-besar 3 tahun berturut-turut Mbak. Pada musim kemarau penghujan 3 tahun berturut-turut. Ada beberapa mata air besar yang surut misalnya. Nah itu kenapa? Kan kalau nggak kita pikir, maka di tahun 2040-2050 itu bisa kekeringan gitu Mbak, karena datanya dia turun. Tapi kan karena kita dimanja oleh keadaan, mata airnya masih banyak, ada 258 itu yang kita ukur. Yang lain mungkin sampai ratusan bahkan mungkin ribuan. Yang pertama ya kesadarannya bahwa kalau daerah lain itu harus ngolah dari sungai Mbak. Iya. Kalau ke Surabaya, ke Jakarta, maka sumbernya dari sumber air permukaan atau air sungai yang sangat keruh, berlumpur, harus ngolah. Gitu Pak. Kemudian ada perlindungan mata air dan sungai. Kemudian ada tim leader, tenaga ahli AMDAL dan UKL, UPL, PT Pertamina, PT Gudang Garam, PT Niswan Wahana, kemudian PT Kalimas Mercedes-Benz, kemudian Jogja City Mall dan proyek-proyek lain yang ada di Indonesia. Nah, sangat luar biasa sekali ya, sahabat-sahabat YouTubers atau yang ada di Facebook ya, ini sangat luar biasa sekali.